Enaknya jualan di marketplace atau sosial media? Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share enakan jualan di mana, di marketplace atau di sosial media. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang nanya, Kak, lebih baik jualan di mana sih untuk memulai atau untuk pemula? Baik itu dropship maupun jualan sendiri atau punya brand sendiri, enakan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan sebagainya, ataukah di sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Karena dua platform ini, baik marketplace maupun sosial media, ini banyak sekali orangnya, banyak sekali orang yang nimbrung di sana atau berkunjung ke sana. Nah, itu merupakan salah satu tempat yang paling baik bagi kita untuk jualan. Tapi bagi kalian, kalau misalnya kalian baru mulai, lebih baik mulai dari mana dulu? Kita akan bahas perbandingannya antara marketplace dengan sosial media. Perbandingan yang pertama adalah kita akan bandingkan tujuan orang datang. Jadi tujuan orang datang ke marketplace dan tujuan orang datang ke sosial media itu berbeda banget. Oke? Tujuan orang datang ke marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya itu pasti mencari produk, oke? Atau mencari sesuatu yang ingin dicari. Misalnya mereka ingin tahu harga atau riset atau seperti apa, mereka pasti akan ke marketplace. Mereka akan cari produk atau cari barang atau mungkin cari toko di sana. Jadi at least di bayangan mereka itu sudah ada sesuatu yang ingin dibeli. Kemungkinan besar seperti itu. Oke, meskipun ada orang yang cuman cari-cari barang, katakanlah kayak gitu, mungkin ingin menghabiskan uang dan sebagainya. Tapi sebagian besar orang yang akan ke marketplace itu mereka sudah tahu akan membeli apa, at least kategorinya apa. Misalkan mereka ingin membeli sepatu, meskipun mereka nggak tahu sepatu jenis apa, atau mereka ingin membeli pakaian, mereka nggak tahu mau beli pakaian jenis apa, tapi mereka ada tujuan membeli pakaian, oke? Tapi kalau misalkan di sosial media, itu berbeda banget. Mereka nggak ada keinginan untuk membeli sesuatu kalau misalkan ke sosial media. Biasanya mereka hanya ingin melihat status, atau hanya ingin update status, atau hanya ingin kepo, atau hanya ingin menghabiskan waktu luang, atau hanya ingin mencari informasi. Banyak sekali orang yang bertujuan ke sosial media, tapi kecil kemungkinan mereka ke sosial media untuk mencari produk. Ada, aku nggak bilang nggak ada, tapi kecil kemungkinannya. Jadi lebih baik mana dari sisi tujuan antara marketplace dan sosial media tergantung dari tujuan kalian sendiri. Contohnya kalau misalnya kalian bisnis itu ingin transaksi yang cepat, ya kalian pergi ke marketplace saja. Jualan ke marketplace saja, karena di marketplace fokusnya memang ke transaksi atau ke pencarian produk. Tapi kalau misalnya kalian ingin follower, kalian ingin memperkenalkan produk kalian ke banyak orang, aku sarankan banget kalian pergi ke sosial media, entah itu Instagram, Facebook, dan sebagainya, untuk memperkenalkan produk kalian itu seperti apa. Kemudian perbandingan yang kedua adalah fitur atau sistem. Nah, fitur atau sistem ini sangat jelas. Kalau misalnya di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, itu memang ada sistemnya. Sistem ini mencakup banyak hal. Misalnya sistem pembelian. Pembelian itu dari mulai pesan barang, kemudian proses pengiriman, kemudian track atau lacak pengiriman, kemudian barang diterima, dan sebagainya. Itu proses pembelian atau proses transaksi, istilahnya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah fasilitas cicilan. Nah, di sosial media itu nggak ada fasilitas cicilan. Kalau misalkan di marketplace itu biasanya ada. Entah itu pakai aplikasi lain, misalnya cicilannya, atau cicilan kartu kredit, biasanya itu ada. Jadi ada pilihan untuk cicilan. Kalau di sosial media itu manual, oke? Nggak ada. Kalau misalkan di marketplace juga ada fasilitas untuk menghitung ongkos kirim secara otomatis. Jadi customer tahu ongkos kirimnya itu berapa dari sini ke alamatku. Kalau misalkan di sosial media, customer nggak tahu. Customer harus tanya dulu, Kak, ongkos kirimnya berapa untuk alamat ini, kayak gitu. Dan kita sebagai penjual juga harus mencari tahu manual ongkos kirimnya berapa, kayak gitu. Jadi agak ribet kalau misalnya proses transaksinya terjadi di sosial media. Kalau misalkan di marketplace, kita tinggal pun orang bisa beli, orang bisa bayar, kita langsung dapat notif pesanan dan tinggal packaging aja. Tapi kalau misalkan di sosial media, orang harus tanya dulu. Jadi nggak mungkin mereka tiba-tiba transfer kemana gitu. Ya mungkin, tapi kemungkinannya itu sangat kecil banget untuk transfer langsung tanpa chat. Kemudian perbandingan yang nomor 3 adalah persaingan. Nah,
Persaingan ini bisa kita lihat kalau misalnya kita jualan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, itu penjualnya banyak banget, produknya itu sudah banyak banget. Makanya di sana akan ada banyak sekali persaingan. Misalnya katakanlah, dan persaingannya itu sangat ketat. Karena gini, kalau misalnya kita itu searching produk di Tokopedia katakanlah, biasanya kan nggak hanya tampil satu toko, atau nggak hanya tampil toko kita aja, tapi ada banyak sekali produk. Nah, customer akan bisa membandingkan produk-produk itu, mana yang reviewnya bagus, mana yang harganya murah, mana yang pembeliannya paling banyak, dan sebagainya. Customer bisa memilah-milah seperti itu. Makanya persaingannya sangat ketat. Tapi kalau misalnya di sosial media, biasanya kalau misalnya customer sudah follow akunmu, mereka kemungkinan besar akan direkomendasikan postingan-postingan yang ada di akunmu. Kayak gitu. Dan dia nggak akan dilihatkan produk-produk yang lain, karena mereka misalnya follow-nya hanya kamu. Kayak gitu. Jadi mereka akan dikhususkan. Kompetisinya memang sangat sedikit di sosial media ini. Kalau misalnya kamu sudah di follow, tapi kalau misalnya kamu belum di follow, itu kompetisinya juga banyak banget gitu. Makanya kalau misalnya kamu jualan di sosial media, memilih jualan di sosial media itu jangan hanya jual produk kayak gitu. Jangan hanya posting produk ini harganya sekian kayak gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Itu mungkin bisa di Instagram katalog atau toko atau sosial media katalog kayak gitu. Jadi jangan pernah upload produk terus, tapi kalian lihat sosial media, namanya juga sosial media, maka kalian bisa berikan banyak hal seperti yang aku sudah jelaskan di video ini. Kalian bisa berikan katakanlah info atau meme atau kuis atau sebagainya, biar lebih menarik pelanggan, bukan hanya produk-produk. Karena kalau misalnya pelanggan disuguhkan produk-produk, mereka akan bosan dan kemungkinan besar akan unfollow kamu. Jadi perhatikan baik-baik kalau misalnya kamu ingin jualan di sosial media. Kemudian perbandingan yang nomor 4 adalah kemudahan pencarian. Jadi kalau misalnya kalian cari di sosial media dan kalian cari di marketplace, itu sangat beda kemudahan pencariannya. Kalau misalnya kita memang ngomongin tentang produk, kalau misalkan di marketplace, kita biasanya sebagai customer ya, kita biasanya akan lebih mudah menemukan produk dibandingkan dengan di sosial media, katakanlah Instagram atau Facebook. Biasanya kita nyari atau ngetik kata kunci produk, misalnya tas atau sepatu atau pakaian. Biasanya yang muncul tidak hanya postingan tentang produk, tapi juga postingan tentang info. Contohnya cara merawat sepatu atau cara merawat tas atau artis dengan tas ini, katakanlah kayak gitu. Jadi banyak sekali jenis-jenis postingan yang akan muncul. Tapi kalau misalkan di marketplace, isinya pasti produk, pasti yang bisa dibeli kayak gitu. Jadi kemudahan pencarian itu akan lebih mudah di marketplace. Jadi itu perbedaan antara sosial media dengan di marketplace. Enakan di mana atau bagusan di mana? Aku sarankan dua-duanya karena fungsinya itu beda. Di sosial media itu kita tidak mencari pembeli secara langsung, tapi kita mencari followers. Kita mencari istilahnya kerumunan, crowd. Kita mencari banyak sekali orang. Kita mengumpulkan banyak orang di sosial media. Oke. Kemudian orang-orang ini kita bawa ke marketplace. Kan di dalam sosial media, katakanlah di Instagram atau Facebook, kita bisa bagikan link. Nah, link itu kita arahkan ke marketplace, katakanlah ke Tokopedia atau ke Shopee. Makanya mereka akan beli di Tokopedia atau di Shopee. Tapi untuk mencari pelanggan pertama kali, mencari kerumunan, mencari orang, kita manfaatkan sosial media. Kemudian aku akan kasih tips bagi kalian kalau misalnya kalian ingin memulai bisnis di sosial media maupun di marketplace. Yang pertama adalah pastikan foto kalian harus menarik. Jadi foto itu nggak harus bagus, tapi paling tidak harus menarik. Menarik apa ya? Menarik calon customer kalian, menarik banyak orang. Misalnya foto itu mengandung sesuatu yang viral, atau foto itu mengandung hal-hal yang membuat orang penasaran kayak gitu. Biar apa? Biar orang itu lebih tertarik lagi, lebih ingin mencari lebih jauh lagi, ingin melihat detailnya lebih lengkap lagi. Semakin menarik foto kalian itu semakin bagus, semakin banyak orang yang mengunjungi atau ingin melihat lebih detail lagi. Oke? Jadi nggak harus bagus. Jadi jangan beralasan kalau mas, aku ingin jualan di sosial media atau di marketplace, tapi aku nggak punya kamera untuk foto bagus. Nggak perlu kamera. Kalian at least punya produknya atau ngambil foto dari mana, tapi tetap harus kalian edit ya.
harus kalian ubah, harus kalian masukkan logo kalian, dan kalian buat semenarik mungkin. Tambahkan unsur-unsur yang membuat orang itu penasaran, kayak gitu, biar orang ingin tahu lebih dalam lagi, ingin tahu lebih detail lagi. Kemudian yang nomor 2, perhatikan judul dan hashtag. Nah, baik di sosial media maupun di marketplace, judul dan hashtag ini sangat penting digunakan untuk pencarian. Jadi kalau misalnya kita itu mencari sesuatu atau calon customer kita itu mencari sesuatu, judul dan hashtag ini pengaruh besar banget di hasil pencariannya. Jadi kalau misalnya orang mencari sesuatu, kemungkinan postingan atau produk kita itu muncul tergantung dari seberapa baik judul dan hashtag kita, seberapa relevan judul dan hashtag kita dengan apa yang dicari customer. Seperti itu. Jadi kalian harus memperhatikan baik-baik judul dan hashtag kalian, maka kalian akan bisa ditemukan customer. Dan setelah ditemukan customer, kalau foto kalian menarik, kalian akan ditanya lebih detail lagi. Setelah itu baru saran yang nomor 3 adalah komunikasikan dengan baik produk kalian ke customer. Kalian jangan cuek, kalian jangan males, kalian jangan banyak alasan. Kalian harus berikan informasi terbaik ke customer, kalian harus layani customer dengan baik, biar customer mau beli di kalian. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa meningkatkan omset dari bisnis kalian. Dan buat yang baru mulai bisnis, mau di sosial media atau di marketplace, kalian tetap harus mulai, harus coba. Dan aku sarankan coba dua-duanya, biar kalian tahu perbandingannya kayak gimana. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!